Ya, to the point ya. Jadi seperti saya bilang di awal wawancara tadi, perlu berapa banyak kebetulan sehingga ia menjadi mustahil secara matematika. Wabah COVID ini menjadi fenomena secara global di banyak tempat, termasuk salah satunya di Amerika yang paling banyak, dan di Inggris itu mulai dibangun saat ini sedang dibangun menara-menara 5G. Kenapa 5G ini dikhawatirkan? Karena satu, 5G ini sudah pernah dipakai di beberapa medan pertempuran dan juga di lapangan ketika memecah konsentrasi massa untuk demonstrasi. Jadi sudah ada beberapa kasus di mana ketika ada demonstrasi terjadi, konsentrasi massa, militer ataupun otoritas menembakkan gelombang 5G ke kerumunan massa. Dan ada beberapa nerve kita tuh yang memang dilemahkan oleh gelombang tersebut. Karena gelombang 5G itu kelebihannya tuh dia bisa diprogram sesuai dengan keinginan pemegang kendalinya. Jadi jika kamu memegang kendali 5G, kamu ingin merancang gelombang itu untuk membuat orang menjadi lebih nafsu makan misalnya. Oke, dia terlalu kurus. Saya ingin dia tuh lebih nafsu makannya bertambah. Kita bisa menembakkan gelombang itu dan kita desain. Dan orang itu menjadi tiba-tiba langsung jadi suka makan gitu, atau tiba-tiba jadi lapar. Itu salah satu contohnya. Dari gelombang itu. Ya, karena itu kan langsung ke saraf. Kan semua badan kita ini kan kaki, lutut semuanya kan menerima perintah dari mana? Dari saraf, dari otak kan. Nah, kalau kita diserangnya di sini dan gelombang itu sudah didesain untuk kita melakukan beberapa tindakan tertentu, ya otak kita mengikuti gelombang itu. Data-data seperti ini akan tidak bisa kamu temui di media-media mainstream. Tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Karena pemilik media-media mainstream ini sudah pasti masuk jaringan oligarki global. Beberapa hewan ditembakkan gelombang 5G ini langsung meninggal. Seperti burung kayak gitu. Mati. Nggak kuat mungkin sama gelombangnya. Yang paling mengerikan dari 5G ini adalah ketika ia bertemu dengan teknologi nanotech atau nanobot atau microchip. Epidemi COVID ini solusinya. Jadi misalnya dunia sepakat nih, PBB, WHO sepakat. Solusi dari COVID adalah semua penduduk bumi harus divaksin. Dunia kan berlomba-lomba nih lagi bikin vaksin nih. Sebelum wabah COVID ini dimulai, vaksinnya saya yakin sudah ada sebenarnya. Cuman ya itu belum bisa saya buktikan, tapi keyakinan saya itu sudah ada. Nah, di vaksin ini akan ada nanotech atau nanobot atau teknologi ini gila loh sekarang loh. Teknologi super crazy, you know. Dan teknologi canggih seperti ini sebenarnya sudah ada sejak Perang Dunia Kedua, cuman dirahasiakan. Itu bisa kalian cari di dokumenter Above Majestic, itu dibongkar semua di sana. Jadi teknologi ini semua udah ada, dan di kisah Perang Bratayuda itu digambarkan para dewa itu bertempur menggunakan senjata biochemical, jadi bioweapon gitu. Jadi everything is, semua itu sudah ditulisin, skenario itu sudah ada sejak dulu gitu. Karena nanobot yang ada di tubuh kita nanti yang masuk melalui vaksin ini itu akan dikendalikan penuh oleh 5G. Dan tadi menyambung yang tadi tentang yang paling mengerikan tuh kenapa ketika 5G bertemu dengan nanobot itu menjadi akhir dari semua ini, menjadi endgame. Jadi 5G ini akan menguasai semua informasi, aset-aset yang kamu punya, semua rahasia yang kamu punya. Ketika kamu make love dengan pasanganmu, itu akan terekam di data mereka. Apapun, semua kegiatanmu akan terekam. Jadi ketika ada resistensi yang membahayakan posisi elit ini, sedikit aja resistensi, mereka tinggal klik dan kamu akan kehilangan semua apa yang kamu punya. Mungkin termasuk nyawa. Itu kan skenario yang paling bahaya. Tapi titik-titik yang ada sekarang ini, kayak signal-signal yang ada sekarang ini merujuk ke sana sih. Kalau kita berpikir sehat aja, psikopat yang membunuh demi hobi aja ada itu. Meskipun mereka bukan orang kaya raya, mereka bukan orang yang super power, itu ada banyak di dunia ini, serial killer gitu. Bayangkan kamu sekarang, kamu seorang serial killer, kamu seorang psikopat, tapi kamu punya sumber daya, harta yang tidak terbatas, punya akses kekuasaan yang maha luas. Apa yang kamu lakukan untuk hobi? Apakah itu tidak mungkin? itu pertanyaan saya kepada kalian sih. Jadi jika kalian punya data-data yang membantah, jika misalnya gitu, oh bos Microsoft ini
dia emang seorang humanis, dia tuh pejuang kemanusiaan, dia tidak mungkin punya agenda buruk di belakang. Pokoknya motif-motif dia ngomongin tentang epidemi ini sejak 2015. Buktikan kepada saya jika PBB ini memang benar-benar didirikan atas dasar untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya di dunia ini. Silakan, mari kita bertukar informasi. Mungkin kamu bisa meyakinkan saya jika elit-elit ini memang beneran orang baik yang tidak punya niat yang disembunyikan. Buktikan kepada saya jika WHO memang benar-benar memperjuangkan kesehatan untuk semua manusia, bukan cuma untuk kalangan orang-orang yang memberi dana terbesar kepada mereka. Ya, jadi saya membuka diskusi. Saya mungkin salah, dan saya berharap banget saya salah. Karena jika saya salah, maka solusi dari masalah COVID ini sangat gampang. Tapi kalau saya benar ya, selamat datang di neraka.